Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali kita dalam semangat untuk terus berbagi dan saling mengingatkan. Khususnya untuk mengingatkan saya pribadi, umumnya kepada para sahabat sekalian yang senantiasa setia dengan channel ini. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara setiap apa yang kita lakukan selalu bernilai ibadah. Kalau yang kita lakukan itu berangkat atas dasar lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan setiap yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah? Kita awali segala sesuatu dengan terus menyebut nama Allah. Bismillah, dan akhiri dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi di antara seluruh rentetan ibadah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah salatnya, baik dengan ibadah puasanya, zakat dan sedekahnya, umrah dan hajinya, maka ada satu ibadah yang ibadah ini tidak mengenal batas waktu. Bicara tentang solat, solat memiliki batas waktu. Setidaknya kalau orang Islam, kita yang beriman kepada Allah, satu hari satu malam kita 5 waktu. Baik subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isya'nya. Selesai itu perkara solat, maka dipandang sunnah dan hari itu boleh dikerjakan dan tidaknya. Intinya solat memiliki batas waktu. Bicara soal zakat, zakat fitrah umpamanya, dia memiliki batas waktu. Kapan? Ketika jatuh pada bulan Ramadan. Ketika bicara soal zakat mal misalnya, zakat mal memiliki batas waktu. Kapan? Ketika telah sampai pada nisabnya. Keluarkan hari itu. Puasa misalnya. Puasa memiliki batas waktu. Umpama puasa Ramadan. Ramadan itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kapan batas waktunya? Min tulu'il fajr ila ghurubis syam. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Haji umpamanya. Haji juga memiliki batas waktu yang tak bisa dilakukan kecuali hanya bulan tertentu saja. Bulannya telah ditentukan oleh Allah, waktunya juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ibadah terpanjang dalam kehidupan. Dia tidak memiliki batas waktu. Dia tidak memiliki tempat.
dimanapun, kapanpun tetap bernilai ibadah. Apa itu salah satu ibadah terpanjang dalam kehidupan? Rumah tangga adalah merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan. Amat luar biasa, Allahu Akbar. Jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ternyata rumah tangga merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan. Apa yang dilakukan di dalamnya, apa yang kita perbuat di dalamnya, sang istri melayani suaminya, suami memberikan penghormatan dan penghargaan kepada istrinya, tetap dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya, kalamnya, belayannya, kasih sayangnya, semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa ibadah terpanjang dalam kehidupan adalah rumah tangga, maka jadikan rumah tangga menjadi salah satu proses bagian untuk menyelamatkan kita dunia dan akhiratnya. Sebab dengan kehidupan berumah tangga, menghidupkan rumah tangga kita dengan keberkahan dalam kehidupan, menanamkan sebuah nilai-nilai agama dalam kehidupan. Istri kita bimbing dengan sebaik-baiknya. Anak kita bimbing dengan sebaik-baiknya. Maka potensi ini akan melahirkan sebuah nilai yang amat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantas saudaraku, ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok tauladan yang teramat luar biasa hebatnya. Beliau adalah sosok manusia yang sempurna dalam rumah tangga. Bagaimana beliau membimbing di antara para istri-istrinya. Meskipun hari itu takkan ada lagi sesuatu yang akan dimakannya, tapi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih senantiasa mampu mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mampu mengatakan hal demikian di tengah-tengah keterbatasan yang hari itu mungkin kita sebagai umatnya takkan mampu untuk mengatakan kalimat yang sama. Berapa banyak di antara rumah tangga yang harus terpisah cuman gara-gara soal materi dalam kehidupan. Berapa banyak seorang istri dengan suami harus bertengkar hebat di tengah-tengah kehidupan cuman gara-gara soal tuntutan ekonomi. Amat luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istri-istri beliau dengan teramat luar biasa selalu mengatakan kalimat yang sama. Ternyata bahagia itu tidak terletak dengan sebuah nilai kemewahan dalam kehidupan. Ternyata bahagia itu tidak terletak dengan bagaimana istana megah yang kita hinggapi. Ternyata bahagia itu tidak terletak dengan bagaimana kebun luas yang kita miliki. Tapi bahagia itu adalah bagaimana soal rasa, bagaimana soal ketenangan kita, soal kolbun kita, hati kita. Maka inti dalam rumah tangga yang harus kita sama-sama pahami, tujuan kita berumah tangga adalah ingin mendapatkan sebuah nilai kebahagiaan. Maka bahagia yang akan kita kejar bukanlah bahagia yang berbicara soal materialistis yang nyata dalam kehidupan kasat mata kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pantas kata Allah disampaikan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sering kita dendangkan, sering kita upayakan dan sering kita sampaikan. Di lembaran surat undangan sering tertulis, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ternyata bicara soal sakinah, mawaddah, warahmah, tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada kalimat penegas di akhir ayat ini. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu
adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. La ayatil liqaumin yatafakkarun. Untuk siapa? Untuk mereka yang berfikir. Kenapa demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Bicara soal fikir berarti bicara soal potensi akal manusia. Hal ini disampaikan oleh Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapakah mereka yang berakal itu hai manusia? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Potensi mereka yang berakal yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab untuk dijadikannya keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lantas siapa yang berakal itu? Siapa yang mereka memanfaatkan potensi fikirnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah dalam posisi dia duduknya, dalam posisi dia berdirinya, dalam posisi dia berbaringnya, setiap hembusan nafasnya, setiap gerakan langkah kakinya, setiap perbuatannya, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah dijadikan sebagai sumber utama dalam kehidupan. Takkan pernah ada lagi yang mampu memberikan sebuah nilai kebahagiaan kecuali dialah Allah. Takkan pernah lagi yang memberikan sebuah nilai ketenangan dalam kehidupan kecuali dialah Allah. Maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Begitulah penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pantas hal ini bicara soal kebahagiaan dalam rumah tangga. Tak bisa antara satu dengan yang lainnya saling mengandalkan. Karena rumah tangga dibentuk dengan dua karakter yang berbeda. Dua jenis kelamin yang berbeda. Satu perempuan, yang satu laki-laki. Satu suami, yang satu istrinya. Maka dua karakter ini harus kita gabungkan untuk bisa saling memahami, untuk bisa saling mengerti, menerima segala bentuk kekurangan, bukan cuma menerima segala bentuk kelebihannya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saking tingginya derajat seorang wanita dalam rumah tangga, karena yang menentukan karakter keberhasilan rumah tangga bukanlah daripada sosok seorang ayah semata, tapi yang menentukan bagaimana konsep seorang istri yang teramat luar biasa. Dalam hal ini pantas kalau syair selalu didendangkan. Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Maka hari ini mari kita sama-sama ciptakan, mari sama-sama kita bentuk, mari sama-sama kita jadikan para istri-istri kita menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan amal solehnya mampu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, limpahan nikmat dan karunia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ila liqa ma'assalamah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.